Selamat pagi, sahabat GPIB. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB edisi Selasa 23 September 2025. Bersama saya Pendeta Cynthia Octavia yang dipercayakan sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang, Pospelkes Bethesda, Palaran. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu melandaskan hidup kita pada firman Tuhan yang hidup dan menuntun. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami, sungguh kami bersuka cita bersyukur bersama untuk nafas hidup yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh menyambut di pagi hari ini Tuhan, dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kegiatan kami Bapa, kami hendak dilandaskan, kami hendak diteguhkan, diingatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang hidup. Bukalah pintu hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan terkasih dengan Roh-Mu yang kudus, membukakan telinga rohani kami Bapa. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan, itu boleh masuk mendiami isi hati dan pikiran kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari surat 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita bersama. Yang mengatakan, "Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah mengikuti teladan jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu sama seperti yang mereka derita dari orang-orang Yahudi, yang membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, ada sebuah film rohani yang berjudul God's Not Dead, atau Tuhan Tidak Mati, mengisahkan tentang seorang mahasiswa Kristen yang menghadapi tantangan yang berat di universitasnya. Di kelas itu sang dosen adalah seorang ateis yang keras, dan dia menantang semua mahasiswa untuk menulis di kertas dengan tulisan God is dead, atau Tuhan sudah mati. Sebagian besar mahasiswa mengikuti instruksi dosen itu untuk sebuah nilai. Tapi Josh, salah seorang mahasiswa Kristen, dia menolak. Karena hal itu bertentangan dengan imannya sebagai orang Kristen. Karena dia mempertahankan komitmennya dan kepercayaan imannya, dia harus menghadapi ejekan, tekanan dari dosen, tekanan dari teman-temannya, bahkan pasangannya sendiri atau kekasihnya sendiri menyuruh dirinya untuk menyerah.
Meski di bawah tekanan yang hebat, tantangan yang hebat, Jos tetap mempertahankan imannya. Nah, dalam kehidupan ini, tantangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup setiap manusia. Kita mengalami tantangan di berbagai bidang, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pendidikan, kehidupan rumah tangga dan keluarga, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan rohani pun kita juga akan berhadapan dengan tantangan. Sebagaimana yang dirasakan oleh jemaat Tuhan di Tesalonika. Tesalonika adalah kota yang besar. Kota ini multikultural, dipenuhi dengan pengaruh Yunani, pengaruh Romawi, dan juga pengaruh dari Yahudi, serta menjadi pusat penyembahan berhala dan kehidupan duniawi. Jemaat di sana menghadapi tantangan karena mempertahankan imannya. Mereka mengalami penganiayaan, hidup sebagai orang Kristen di kota yang dikuasai oleh budaya penyembahan berhala, praktik amoralitas, dan tekanan komunitas bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Banyak dari mereka harus kehilangan hubungan sosial, kehilangan pekerjaan, bahkan status karena meninggalkan kepercayaan yang lama dan beralih kepada Kristus. Mereka bergumul secara teologis, mereka bergumul secara emosional. Yang namanya tantangan pasti tidak ada yang mudah. Nah, sahabat GPIB, namun ada yang menarik, yakni respons jemaat Tesalonika terhadap semua tekanan itu. Dalam suratnya, Rasul Paulus memuji mereka karena di tengah penderitaan dan penolakan, mereka tetap menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman yang hidup dan bekerja dalam hidup mereka. Pada ayat yang ke-13, artinya mereka tidak membiarkan tekanan dunia menghancurkan keyakinan mereka, melainkan justru menguatkan iman mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Lebih dari itu, mereka tidak hanya menerima firman, tetapi tetap setia meski harus menderita karena iman. Mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang sebangsa mereka sendiri, sama seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat di Yudea. Tapi mereka tidak mengeluh, mereka tidak menyalahkan Tuhan, dan mereka tidak mundur. Mereka bertahan, berdiri teguh, dan tetap bersuka cita karena mereka percaya bahwa penderitaan mereka bukan sia-sia, melainkan bagian dari kesaksian iman mereka di tengah dunia yang menolak Allah. Inilah yang disebut dengan sukacita yang sejati, sahabat GPIB. Bukan karena hidup bebas dari tantangan, tapi karena hati berakar dalam kebenaran dan percaya bahwa Tuhan hadir dan bekerja di tengah penderitaan. Sukacita seperti ini bukan emosi yang sementara, tetapi buah dari iman yang hidup. Nah, sahabat GPIB, di zaman sekarang bentuk tantangan bisa jadi berbeda. Mungkin kita tidak mengalami penganiayaan yang dirasakan dialami oleh jemaat Tesalonika pada saat itu, tapi kita juga menghadapi tekanan yang tak kalah berat, tekanan untuk mengikuti arus dunia, untuk diam saat kebenaran direndahkan, untuk mengkompromikan iman demi kenyamanan, penerimaan, atau keuntungan pribadi. Kita mungkin akan kehilangan relasi, kita kehilangan kesempatan, bahkan dianggap aneh hanya karena kita memilih untuk hidup setia kepada Kristus. Namun seperti jemaat di Tesalonika, kita dipanggil untuk tetap memegang teguh firman Allah, bukan sebagai teori semata, bukan sebagai rutinitas rohani semata, melainkan sebagai kebenaran yang hidup dan bekerja dalam hati kita. Sukacita sejati bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang hidup yang menemukan kebenaran dan kekuatan dalam firman, dan pengharapan dalam Kristus bahkan ketika dunia semakin runtuh. Mari
sahabat GPIB, di tengah tantangan apapun yang kita hadapi hari ini, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, atau bahkan dalam batin kita sendiri, kita memilih untuk tetap bersuka cita. Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya Tuhan tidak mati. Dia hidup dan Dia bekerja dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga firman Tuhan pada hari ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah mati. Engkau tetap bekerja, tetap hadir, dan tetap berbicara melalui firman-Mu yang hidup. Kami telah belajar dari jemaat Tesalonika yang tetap setia dan bersuka cita di tengah penderitaan. Kami pun ingin meneladani iman mereka ketika kami menghadapi tantangan dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, bahkan dalam kehidupan rohani kami. Tolonglah kami agar tidak goyah, tidak menyerah, dan tidak kehilangan pengharapan. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku yang setia. Mampukan kami untuk tetap bersuka cita, bukan karena keadaan kami baik, tapi karena Engkau Allah yang baik. Sukacita kami bukan bergantung pada dunia, melainkan bersumber dari pengenalan kami akan Kristus. Biarlah melalui hidup kami, orang lain juga boleh melihat terang dan kasih Kristus yang nyata, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, berkati segala aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah ketika kami melangkah dan apapun yang kami lakukan, kami selalu berada dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Kami mohon daripadamu, berkati dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan sukacita kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah morning call kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.